Um, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah hadir di malam ini. Nah, buat teman-teman, kemarin kita udah banyak banget bahasan seputar copywriting, gitu, teman-teman. Nah, um, dari saya, teman-teman ya, dari saya seputar copywriting itu kemarin udah bahas nyimak A, B, C, dan sebagainya. Oke, nah sekarang teman-teman kita bahas banyak nih. Sebenarnya saya tadi pengen ajarin langsung FB Ads-nya langsung. Cuman nanti saya kasih kasih PDF dulu. Nah, kita pengenalan dulu aja buat FB Ads-nya. Tapi kita ke teorinya dulu. Kenapa sih teori itu penting? Nah, nanti teman-teman bakal tahu kenapa teori itu penting. Karena gini, kalau kita kuasain hal teknis doang, teman-teman, tapi kita nggak paham gimana gimana alurnya, itu nanti akan sedikit lebih susah dibandingin kita paham dari alurnya. Oke, yang pertama nih, kegunaan belajar iklan dan iklan sosial media, teman-teman. Oke, baik, saya langsung mulai dari PowerPoint aja ya. Jadi teman-teman bisa baca PDF-nya, tapi yang lebihnya, ya saya taruh di Zoom, gitu ya. Saya taruh di Zoom, teman-teman. Jadi teman-teman em, bisa dapat materi lebihnya gitu. Jadi yang ikut Zoom dan nggak ikut Zoom bedanya dia dapat materi lebihnya gitu. Ya kalau misalkan nggak bisa dari rekaman gitu ya. Nah di sini teman-teman, kenapa sih kita harus belajar iklan sosial media teman-teman? Oke, pertama teman-teman gini ya. Kalau dari data ya, kalau dari data pengguna sosial media di Indonesia teman-teman, ya kalau dari data data penggunanya data penggunanya ini di 2021 aja udah 170 juta, teman-teman. Ini baru 2021, teman-teman. Gitu ya. Paling atas memang Facebook, tapi sekarang paling atas TikTok, teman-teman. Nah, TikTok itu paling atas sekarang. Nah, ini baru data penggunanya, teman-teman. Nah, terus kenapa harus sosial media? Sosial media. Gitu. Apakah konvensional ditinggalkan? Ya enggak. Konvensional sebisa mungkin ada dua channel. Konvensional jalan, sosial media jalan. Oke. Kenapa sosial media? Nah, gambarnya gini. Pertama, teman-teman, biayanya lebih murah. Biaya lebih murah. Oke, pengalaman saya gitu ya. Ketika kita ngiklanin konvensional gitu, ya kalau saya pernah nawarin barang konvensional ya, ke teman-teman dulu awal awal lulus itu SMA ya, sebelum kuliah itu teman-teman tawarin-tawarin barang ya. Tawarin-tawarin barang ya. Apa aja saya tawarin gitu. Jadi tawarin barang itu habisnya di ongkosnya mahal, terus juga capeknya dapat dan sebagainya gitu ya. Nah, yang kedua teman-teman ya itu fleksibel. Nah, tadi kalau biaya sosial media itu biayanya lebih murah. 100.000, 200.000 itu dapat. Tapi kalau konvensional, teman-teman jangan harap 100.000, 200.000. Ya, bahkan ada yang pabrik itu bisa sampai miliaran. Kalau yang konvensional, gitu ya. Jadi teman-teman itu biayanya lebih murah. Nah, yang kedua fleksibel. Nah, contoh gini. Kalau misalkan saya di konvensional, teman-teman, saya misalkan iklan produk minyak rambut. Nah, saya harus ke pangkas-pangkas rambut nih nawarinnya, gitu ya. Dan pangkas rambutnya itu pun juga yang barbershop, teman-teman. Ya, yang barbershop bukan yang eh apa? Bukan yang apa ya? Gampangnya barbershop bukan yang pangkas rambut yang 15.000, yang 20.000, tapi barbershop yang 35.000, 70.000, yang kayak gitu teman-teman. Itu yang ditawarkan, gitu. Jadi memang harus disegmentasikan penawarannya, marketingnya, gitu ya. Nah, itu nggak fleksibel teman-teman. Tapi kalau misalkan di sosial media teman-teman itu fleksibel, ke customernya langsung bisa, ke barbershopnya pun langsung bisa, gitu ya. Nah, terus yang ketiga nih, oke, yang ketiga nih teman-teman, yang ketiga teman-teman, gitu ya. Jangkauannya jauh lebih luas, jangkauan jauh lebih luas, jangkauan lebih luas, lebih luas. Oke, kenapa harus belajar iklan sosial media? Kenapa harus iklan sosial media ya? Nah, jadi jangkauannya lebih luas, gitu ya. Nah, ini tiga hal kenapa harus iklan di sosial media. Nah, terus, Mas, sosial media, platformnya itu apa aja sih? Ya, tadi ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok,
Terus juga ada apa lagi teman-teman? Kira-kira platform sosial media ada TikTok, IG, apa lagi kira-kira? Twitter, jarang kali ya yang pakai Twitter ya. Nah, terus YouTube ini ya, ini setidaknya paling rame di Indonesia gitu ya. Nah, kalau buat LinkedIn, oh ya LinkedIn bisa, LinkedIn. Ini teman-teman, ini namanya Meta Ads. Nah, kalau FB dan IG ini namanya Meta Ads, teman-teman. Jadi teman-teman belajarnya nanti Meta Ads gitu ya namanya. Tapi kita run-nya dari Facebook gitu ya. Banyak yang bilang Facebook Ads. Jadi Facebook Ads bisa run di FB Ads, bisa di IG. Tapi sebenarnya namanya Meta Ads gitu ya. Nah, ini salah satu platform yang paling lawas, teman-teman. Gitu ya. Saya bakal kasih penjabarannya. Jadi di PDF kan teman-teman bisa baca A, B, C, D-nya. Nah, skill yang penting apa aja. Nah, tapi penjabaran lebihnya itu di sini ya. Nah, Meta Ads ini ya kelebihan dan kekurangannya ya. Saya kasih ini plusnya. Oke. Biasanya buat bisnis yang bisnis oke atau gini deh. Ini bisa bisa buat B2B ya. B2B bisa dan B2C bisa gitu. Jadi B2B bisa, B2C bisa gitu ya. Nah, biasanya nih kalau misalkan dari medianya ya medianya teman-teman, medianya bisa berupa foto, video gitu. Itu buat Meta Ads. Oke, sampai sini sebenarnya ada bingung nggak? B2B itu apa? Ada yang tahu? Teman-teman, kira-kira Bisnis to bisnis. ya bisnis to bisnis. Contohnya misalnya teman-teman tawarin jadi distributor. Jadi kalau teman-teman punya pabrik atau teman-teman gini, teman-teman punya pabrik dan teman-teman punya apa ya? Punya punya produk sendiri dan teman-teman pengen tawarin ke reseller, itu Facebook cocok banget gitu ya. Facebook ya cocok banget Facebook gitu ya. Klien-klien saya yang pabrik-pabrik biasanya Facebook gitu atau catering, jasa catering yang diarahkan ke pabrik gitu ya. Bisnis B2B itu biasanya saya selalu saranin ke Facebook Ads gitu ya. Nah, em, saya nggak nyaranin TikTok Ads. Saya nggak nyaranin TikTok Ads gitu ya. Bukan berarti saya anti TikTok Ads untuk yang bisnis B2B. Bukan berarti saya anti. Tapi TikTok Ads lebih cocok buat B2C gitu. Nah, ini B2B bisnis ini teman-teman. Nah, terus kelebihannya teman-teman, dia itu plusnya teman-teman ya. Biasanya yang punya buying powernya tuh ngumpul di sini. User, saya bilang sih user mapan deh. Ya, user yang mapan, gampangnya yang udah profesional, yang udah 45 tahun, ada uang, yang jabatannya manajer dan sebagainya, biasanya mereka main ini dulu, teman-teman, gitu ya. Biasanya dia kayak gini dulu. Dan dia juga bisa ningkatin brand awareness. Brand awareness, gitu. Gitu ya. Ini jadi keunggulan dari Meta Ads gitu teman-teman. Jadi brand awareness-nya user yang mapan B2C gitu. Nah, biasanya buat B2C, dia lebih cocok buat B2C, tapi B2B nggak menutup kemungkinan. Ini bisa pendapatannya di Instagram gitu. Ya, kalau saran saya biasanya kalau Meta Ads penempatannya saya bisa FB dan IG gitu. Nah, ini jadi teman-teman kelebihannya gitu ya. Tapi kekurangannya minusnya biasanya eh, biarpun itu B2B, biarpun itu B2B, biasanya eh kita nyebutnya apa ya? Kita bukan bukan nyebutnya ini sih, bukan nyebutnya orang ya, tapi kita nyebutnya adalah eh oke.
kita nyebutnya user atau leads, oke leads gitu ya, atau calon klien deh, gitu, calon klien atau calon pembeli, calon klien, biasanya kualitasnya agak kurang, kualitasnya agak kurang. Tapi dia ditutupi oleh kelebihan lain nih. Ya, biarpun kualitasnya kurang, ya dia cost per kliknya rendah, rendah. Maksudnya gini, maksudnya kliennya itu kualitasnya kurang gini. Teman-teman misalkan ingin jual jasa digital marketing. Oke, teman-teman pengen jual jasa digital marketing. Orang yang ngeklik iklan teman-teman, ya tadi karena cost per kliknya rendah, gitu ya. Kan banyak yang ngeklik nih, kan 200 orang yang ngeklik. Tapi, ya kualitas kliennya rendah, gitu. Kenapa? Karena biasanya ada yang kepencet aja. Ada yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget jasa jasa digital marketing, gitu. Jadi, ya dia gampangnya misalkan dari 10 orang yang ngechat paling satu dua orang yang deal tapi itu udah termasuk bagus. Oke, taruh lagi nih 20 yang ngechat yang deal tuh cuma satu, gitu ya. Jadi kualitas kliennya itu calon kliennya itu rendah biasanya kalau buat di FBS untuk B2B, gitu. Tapi untuk B2C nggak begitu masalah, gitu. Buat B2C teman-teman misalkan jualan parfum dan sebagainya nggak masalah. Tapi kalau B2C saya langsung saranin ke TikTok, gitu ya. Kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah, kalau di TikTok teman-teman ini nih, di TikTok ini sama kayak kelebihannya Facebook, tapi dia kurangannya buat B2B. Udah, semua kelebihan Facebook itu ada di TikTok plus jangkauannya lebih luas. Jangkauan lebih luas. Jadi kalau mau cepat brandnya laku, brandnya dikenal orang, itu pakai TikTok. Tapi gini, tapi teman-teman harus mempertimbangkan biaya. Konsepnya gini, kalau misalkan agak sedikit tanggung biayanya, agak sulit masuk ke TikTok. Ya, karena platform yang dipakai sama TikTok, teman-teman, platform yang dipakai sama TikTok itu adalah TikTok Ads Manager. Ya, TikTok Ads Manager. TikTok Ads Manager. Bukan Boost Post ya. Ntar saya bedanya di IG pun ada Boost Post, ada Boost Post, ada Meta Ads Manager gitu ya. Nah, beda ya antara Boost Post dengan Meta Ads Manager, TikTok Ads Manager dengan ya TikTok Ads Manager dengan Boost Post TikTok gitu ya. Boost Post TikTok beda gitu. Kalau dibilang lebih efisien ini, ya lebih efisien ini, bukan lebih efisien, tapi lebih efektif gitu ya, lebih efektif ini gitu. Dan biasanya efektif ya lebih efisien gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena uh, lebih detail ya, lebih detail penargetannya. Ya, jadi kenapa kenapa kita harus pakai TikTok Ads Manager atau Meta Ads dibandingkan Boost Post, Boost Post. Nah, contohnya singkat aja deh di interestnya, di penargetan minatnya. Kalau misalkan TikTok Ads Manager atau Meta Ads ya, Meta Ads gitu. Dia gini, misalkan teman-teman jualan apa? Jualan bimbel PTN. Ya, jualan bimbel PTN. Nah, interestnya kalau misalkan teman-teman pakai TikTok Ads, ini bisa perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Jadi yang minat terhadap perguruan tinggi nih, gitu. Atau pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi. Tapi kalau pakai Boost Post, ini cuma pendidikan. Gitu. Padahal pendidikan tuh ada pendidikan bahasa, ada juga pendidikan kejuruan, ada pendidikan vokasional. Nah, itu beda-beda. Kalau misalkan pendidikan, jelas apa? Random. Ya, jadi orang yang tertarik dengan pendidikan bahasa juga dapat iklan teman-teman, padahal dia nggak mau. Gitu. Akhirnya apa? Ya, gampangnya kita dibandingkan kita uangnya habis gara-gara minatnya ngaco gitu ya, mendingan kita langsung ke yang Ads Manager aja gitu atau Meta Ads gitu ya atau TikTok Ads Manager. Tapi kekurangannya ya lebih mahal, lebih mahal. Khususnya buat TikTok Ads Manager ya. Kalau Meta Ads sama aja dengan Boost Post ya biaya, tapi lebih mahal. Dia minimal 200.000 per hari. Itu belum plus PPN 11%. Nah ini. Jadi sebenarnya
Kalau punya anggaran lebih, ya baiknya di TikTok Ads gitu ya. Cuman lagi-lagi gini, dalam beriklan itu teman-teman, em, apa ya? Kalau kita nggak mengorbankan sesuatu, kita agak sulit teman-teman. Kalau kita nggak mengorbankan sesuatu dalam hal beriklan atau berbisnis gitu ya, marketing itu pasti akan mengeluarkan biaya gitu kan. Definisi biaya itu kan adalah pengorbanan kan, pengorbanan yang dilakukan gitu kan ya. Nah, kurang lebih gitu teman-teman. Jadi untuk TikTok TikTok itu plus minusnya gitu, tapi dia kurang cocok buat B2B. Jadi semua kelebihan Facebook ini ada di TikTok, plusnya jangkauannya lebih luas. Jangkauannya jauh lebih luas dan lebih cepat di check out-nya. Karena dia nyatu antara sosial media dengan e-commerce gitu ya. Nah, kalau yang terakhir nih Twitter nih, sorry, yang ketiga Twitter. Ya, Twitter teman-teman, ini YouTube, ini sosial media ya. Google Ads itu bukan 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 sosial media ya. Google itu bukan sosial media gitu atau website. Ini Twitter. Kalau Twitter itu sebenarnya menurut saya ini masih banyak kekurangannya. Masih banyak kekurangannya. Masih banyak kekurangannya. Kekurangannya. Saya sih nggak saranin pakai Twitter. Ya, kekurangannya banyak. Terus juga anggaran minimalnya $10. Sekarang berarti 170.000. Ya, dolar kan 116.000 sekian ya. Ya, 170.000 per hari. Jadi saya nggak nyaranin pakai Twitter Ads gitu ya. Kalau teman-teman yang sering main Twitter atau X sekarang ya namanya itu saya nggak saranin pakai Ads-nya gitu. Jadi tapi masih boleh dicoba gitu. Tapi saran saya kalau misalkan ada yang lebih ya baiknya yang lebih. Kecuali teman-teman punya anggaran banyak kantornya gitu, mau dicoba semua platform ya nggak masalah. Gitu. Nanti dibandingkan mana yang lebih efektif. Nah, selanjutnya adalah YouTube. YouTube ini teman-teman bisa pakai platformnya Google Ads. Ya, Google Ads. Tapi bukan buat website ya. Jadi Google Ads itu ada penempatan di YouTube, ada juga penempatannya buat di website. Nah, itu nanti teman-teman belajarnya di sama Kak Kiara gitu ya. Nah, selanjutnya ada LinkedIn. Nah, LinkedIn ini biasanya membangun company branding. Company branding. Nah, oke. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau tanyain? Halo Kak Kemal, Kak Kemal salah deh. Halo Kak, aku Ya, mau tanya, gimana? Mbak, sorry ya boleh? salah nama. Aku kan punya bisnis kue, berarti untuk penggunaan bus FOS itu tidak disarankan ya? Betul. Jadi aku lebih baik pakai yang apa tuh yang Eh, Meta Ads, betul, pakai yang Meta Ads. cuma lebih mahal aja ya. Oke, Betul. Sebenarnya gini, silakan. kalau Meta Ads-nya itu nggak lebih mahal, tapi TikTok Ads-nya manajer baru lebih mahal. Sebenarnya sama aja. Oh, oke. Anggarannya Hmm, 15.000 juga. iya. Berarti aku tinggal belajar teknisnya aja nanti mungkin ya cara penggunaannya. Yap, gitu. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Oke, aman. Nah, tapi gini, saran saya gini, tadi siapa Mbak yang tanya? Sorry, di saya nggak kedengaran. Aku mau nak. Oh ya, Mbak Mona. Saya kasih lihat sedikit eh tips buat di Facebook Ads gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di Facebook Ads gitu, eh di TikTok Ads sebenarnya udah ada fiturnya. Tapi di Facebook Ads ini belum ada fiturnya gitu ya. Nah, saya mau kenalin dengan yang namanya Touchpad gitu. Nah, ini Touchpad, tunggu sebentar saya eh, sharing lagi. Nah, ini biasanya Touchpad teman-teman. Ini Touchpad gitu. Touchpad ini bukan website. Jadi dia cuman fungsinya buat iklan doang. Nih, tuh. eh Teman-teman coba deh sering-sering bahas tentang otomotif di di WA,
dan sebagainya. Nanti biasanya iklan otomotif itu pakainya adalah touchpad. Jadi touchpad ini keperluannya touchpad ini keperluannya buat iklan. Keperluannya buat iklan. Kalau di Facebook, saran saya pakainya ini, gitu ya. Jadi pakainya touchpad. Nah, kalau di TikTok Ads Manager itu udah ada fiturnya, ya, itu namanya Instant Pads. Ntar saya kasih lihat, kebetulan saya tadi baru SS ke tim gitu ya, Instant Pads karena kita salah kata-katanya gitu. Jadi nanti saya kasih contohnya Instant Pads itu kayak gimana. Nah, jadi ini namanya touchpad teman-teman. Jadi kalau pakai pakai apa ya? Pakai pakai ini teman-teman, saran saya langsung pakai apa, langsung pakai touchpad dulu. Jadi kalau FB Ads-nya kurang, kalau nggak pakai touchpad ini agak sedikit sulit. Nanti kalau Kak mau tanya juga boleh gitu ya, atau misalkan diarahkan ke WA. Tapi kalau diarahkan ke WA biasanya nantinya orangnya apa ya, kalau tanyakan ke WA sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya, tapi kalau misalkan buat jualan kuenya dalam bentuknya kecil, apa ya bahasanya, kalau kecil tuh apa ya, eh grosir ya kalau nggak salah ya, kecil tuh grosir atau apa ya, yang satuan gitu ya, apa kalau grosir bahasa ininya ya, ya enggak, bukan UMKM, itu kan skalanya apa, kalau misalkan kita beli satuannya kecil, kira-kira ada yang tahu nggak, saya lupa nih bahasanya. Kan kalau gede banget itu grosir gitu, kalau kalau yang kecil satuan apa namanya, pokoknya kalau bahasa bahasa warungnya tuh, bahasa warungnya rentengan gitu ya, Bu saya belinya rentengan gitu. Nah, Eceran. eceran, betul, eceran. Nah, kalau eceran sebenarnya saya nggak saranin pakai pakai WA gitu. Jujur saya nggak saranin pakai WA, kecuali kecuali nyarinya retail gitu. Nah, jadi saya nggak nyaranin itu buat Mbak Mbak Mona gitu ya. Jadi saya saranin pakai Tripad gitu, atau langsung Facebook Ads-nya disambungin pakai Shopee gitu, atau soalnya Shopee Shopee Ads gitu ya, Shopee Ads gitu ya. Tapi biasanya ke Shopee Ads dulu. Itu nantinya dari Mbak Mona itu harus ada setidaknya 3 atau 4 review gitu deh gitu ya. Kalau nggak ada agak sedikit susah. Jadi 3 4 review is oke teman, Mbak Mona misalkan fake review ngajakin saudara beli 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 kuenya atau ajakin teman terdekat, jadi nanti ngebantu habis itu baru di ads gitu, itu nggak masalah banget gitu ya. Nah itu banyak banget dipakai oleh orang lain. Nah tapi kurang lebih kalau di FB dan pengen disambungan ke penjualan langsung ya, entah jualannya pakai pakai Tokopedia, pakai Shopee nanti ujung-ujungnya, atau misalkan pakai web sendiri, itu biasanya pakai Tipspad ya. Idealnya pakai Tipspad gitu, atau pakai web ketiga bahasanya gitu, pakai web ketiga. Jadi bukan bukan website ya, cuma satu halaman. Jadi itu buat meningkatkan hasil dari iklan gitu. Tapi kalau misalkan mau ke WA sebenarnya nggak begitu masalah. Cuman saya nggak begitu nyaranin kalau jualnya eceran. Ya, kenapa? Karena capeknya aja sih sebenarnya gitu ya. Misalkan gini, misalkan taruhlah keuntungan satu kue itu sekian ribu gitu ya. Nah, misalkan kita harus dapat 1 juta targetnya, untungnya dalam 1 minggu. Berarti kita harus ngelayanin sekian sekian orang nih, ya untuk dapat sekian. Nah, jadi ya berarti kita bakal capek nih balesin pesannya dibandingkan kita maintain langsung iklanin aja gitu ya. Tapi kelebihannya adalah kalau kita bisa bujuk orang buat mesen lebih dari satu ya dengan WA. Kayak Bu, yuk pesen dari satu nih, nanti ada gratis ongkirnya gini 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 gini. Ya gitulah pokoknya. Jadi kelebihannya itu kalau misalkan di WA. Tapi lagi-lagi sebenarnya agak kurang cocok kalau buat eceran. Tapi nggak masalah gitu. Jadi sebenarnya digital marketing itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu ya. Kalau misalkan pakai WA berarti nanti adminnya itu harus follow up terus tuh kliennya. Ya diajak telepon, diajak nge-zoom, ya terus di telepon, Mas, Mbak, Pak, Bu, boleh telepon nggak kira-kira? Ya keperluannya apa? Apa yang bisa saya bantu? Saya lagi ada promo nih gitu, pura-pura gitu ya. Itu harus proaktif banget gitu ya kalau adminnya. Jadi kurang lebih gitu itu buat TV Ads. Nah, kalau buat TikTok Ads untungnya udah ada instant page gitu. Nah, oke, sampai sini dulu kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Sudah cukup. Oke. Nah, oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Saya stop saya dulu ke
materi yang ada di PDF-nya. Nah, ini tadi kegunaan belajar iklan sosial media. Oke. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini contohnya teman-teman. Ini sebenarnya saya tutup dulu yang punya klien, jadi saya tunjukin yang punya saya aja. Jadi ini teman-teman, oke. Ini Instagram Ads. Ini pakainya Boost Post gitu ya. Gini, saya bilang gini, pengalaman saya bertahun-tahun dari iklan, teman-teman, eh Boost Post dulu, Meta Ads, TikTok Ads gitu sekarang. Instagram Ads ya, atau Boost Post yang teman-teman tahu mungkin Instagram Ads namanya, tapi Boost Post sebenarnya namanya. Boost Post itu teman-teman sebenarnya hanya cocok buat dapetin followers gitu. Nah, kalau teman-teman lakuin boost post di 2022, 2021, 2019 ke bawah gitu ya. Kalau nggak salah pertama kali saya nyoba tuh 2000 berapa ya? 2018 atau 2017 gitu. Ya, pertama kali coba itu sekitar 2017 2018 gitu ya. Nah, itu em, waktu itu belum perfect tapi cukup cukup gitu ya, cukup untuk untung gitu buat boost post. Tapi ketika di 2023 ya ada beberapa settingan gitu. Ya, pertama anggaran saldonya gitu. Nah, ini kan gini, anggaran saldo ini bisa 300.000 per hari. Ya, ya, ini di Januari 2023. Tapi setelah Januari 2023, seingat saya tanggal 28 atau 29 gitu. Itu banyak banyak banget bugnya. Ya, kalau di pikiran saya, Facebook itu ingin maksa kita nggak pakai Boost Post, tapi kita pakainya Facebook Ads Manager. Jadi dipaksa biar kita nggak pakai Boost Post. Nah, sekarang teman-teman, kalau teman-teman lihat di Boost Post, ya, misalnya teman-teman punya akun bisnis atau punya akun 183. Jadi nggak bisa tuh 280.000, 380, agak susah. Ya, kalau pakai Instagram Ads gitu. Jadi saya nggak saranin Boost Post gitu ya. Tapi yang teman-teman lihat ini datanya data Boost Post. Ini contohnya teman-teman ya. Ini data Boost Post teman-teman. Ya, jangkauannya lebih luas gitu dibandingkan kita kalau pakai konvensional. Tapi jauh lebih baik dibandingkan pakai konvensional ya buat jangkauannya gitu dengan harga 300.000. Nah, kalau buat Facebook Ads kurang lebih kayak gini teman-teman. Oke, ini ada kampanye, ada set iklan, ada iklan. Oke, saya kasih eh lihat datanya terlebih dahulu. Oke, saya lihat dulu datanya teman-teman. Jadi datanya ini teman-teman, ya nanti saya kasih tahu cara bacanya. Sebenarnya gini, settingnya itu settingnya itu enggak apa ya? Settingnya itu enggak susah. Ya, settingnya itu enggak susah teman-teman. Settingnya itu nggak susah. Yang susah itu adalah baca datanya. Trust me, settingnya nggak susah gitu ya. Ya, insya Allah kalau teman-teman ikut praktek, kalau ikut praktek ya, gitu. Insya Allah satu bulan, 3 bulan, asalkan diundang interview dan diundang tes, biasanya langsung dapat kerjaan, gitu ya, dari bootcamp kami. Tapi yang susah itu cara baca datanya sebenarnya, gitu. Ya, yang ini peserta juga harus mau belajar gitu. Jangan sampai cuman tahu teknisnya tapi nggak tahu gimana mengoptimalkannya gitu. Nah, kalau dari sini teman-teman, nanti teman-teman bakal baca CPM itu buat apa, terus cost per klik itu buat apa, CTR itu buat apa. Nah, dari kita ini kan si C itu kan cost ya. Cost itu teman-teman ya. CPC juga cost, tapi kalau CTR itu bukan cost ya, ya dia klik gitu ya. Nah, kalau cost ini teman-teman itu kan semakin rendah semakin baik gitu ya. Semakin rendah tuh semakin baik. Nah, nanti dari saya gitu ya, dari saya gitu, nanti bakalan kasih tahu optimalin. Contoh gini, Mas CPM saya Mas CPM-nya yang mahal itu berapa sih? Mas cost per klik itu yang mahal itu berapa sih? Gitu. Dan gimana kalau misalkan kita running iklan ternyata mahal gitu. Nah, CTR yang baik itu berapa sih Mas gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan kita running iklan ternyata didapatkan indikator-indikator yang Mas kasih gitu ya. Itu ternyata nggak efektif. Apa yang harus kita lakukan? Contohnya misalkan ininya udah bagus, tapi ininya kurang bagus gitu. Nah,
Kalau kayak gitu nanti saya bakal kasih tahu. Misalkan kalau CPM-nya kurang bagus harus diapain. Kalau cost per kliknya kurang bagus harus diapain. Kalau CTR-nya kurang bagus harus diapain. Nanti tips itu yang saya bakal kasih tahu. Justru itu yang paling susahnya teman-teman. Bahkan saya pun kadang masih ketuker-tuker, masih salah-salah gitu ya. Nah, wajar kok. Bahkan yang udah megang iklan 10 tahun pun juga tetap ada yang salah aja buat baca datanya. Jadi itu hal lumrah banget dalam kerjaan gitu ya. Jadi kurang lebih ini yang susahnya gitu ya. Jadi cara baca datanya. Oke. Nah, sekarang teman-teman sama nih di TikTok Ads juga sama datanya, tapi dia sedikit lebih advance datanya. Saya kasih lihat data advertising ya. Ini ada yang beberapa punya klien tapi udah saya off gitu ya. Jadi ini punya kami. Nah, ini TikTok Ads teman-teman. Ini TikTok Ads. Nah, TikTok Ads ini sebenarnya salah satu yang paling kalau teman-teman bisa TikTok Ads itu cuannya jauh lebih apa ya? Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan FB Ads. Tapi ingat ya, tapi ruginya juga lebih tinggi. Kalau ruginya lebih tinggi, kalau untung juga lebih tinggi. Nah, ini datanya sama kayak gini dashboardnya. Dan ini jauh lebih sedikit susah, teman-teman. Ya, dibandingkan dengan FB. Nah, iklan itu, data iklan itu nanti ada set iklan, jadi ada kampanye, jadi ada campaign. Ya, saya kenalin FB dulu ya. Ada campaign. Campaign itu gampangnya settingan awalnya. Ya, settingan awalnya itu campaign. Teman-teman ingin arahkan ke mana? Tujuannya apa? Itunya di campaign. Tujuannya seperti apa? Itu adanya di campaign. Nah, contoh nih, Office April deh ya. Nah, nah ini settingan campaign tuh kayak gini teman-teman. Ya, mulai dari nama dan tujuan kampanye gitu. Ini campaign gitu. Sama anggaran itu ditentukannya di campaign. Nah, kalau set iklan, nah ini kalau set iklan, jadi beda ya, campaign, set iklan dengan iklan gitu ya. Kalau set iklan teman-teman, ya kalau tadi kan campaign itu menentukan waktu, arah tujuannya, nama nama iklannya, ya nama kampanyenya bebas sebenarnya nggak begitu penting, dan anggarannya tiga itu. Nah, kalau misalkan set iklan gitu ya, set iklan itu teman-teman dia buat menentukan ininya. Justru paling banyak settingannya di set iklan tuh. Data-data kayak gini kebanyakan set iklan. Ya interestnya, ya interest buat pemirsanya itu di set iklan. Terus penempatannya itu di set iklan, gitu ya. Jadi kebanyakan settingannya itu di set iklan, teman-teman. Gitu. Nah, ini kita mau kemana arahinnya? Ya, arahin beda dengan tujuannya ya. Contoh, tujuannya orang mau suka dengan kita. Ya, tujuannya orang pengen berteman dengan kita. Itu kan tujuan. Ya, tapi caranya gimana, arahkannya kemana? Nah, itu di set iklan. Gitu ya. Nah, kalau iklan, yang iklan, ini adalah bahan iklan. Jadi kalau iklan itu isinya bahan iklan, tapi sebutannya bukan bahan iklan kalau digital marketing. Namanya creative ads, teman-teman. Gitu ya. Dan satu campaign itu bisa satu campaign gini. Jadi campaign itu rumah, satu campaign bisa terdiri dari beberapa set iklan, ya. Beberapa set iklan dan beberapa iklan gitu. Contoh gini, saya punya anggaran 1 juta. Anggaran 1 juta ini, misalkan yang satunya saya arahkan yang ini ke WA, ini ke website, bisa diarahkan. Berarti dia beda set iklannya. Ya, dia beda set iklan dan bahan iklannya sama nggak masalah, tapi tetap harus disetting bahan iklannya. Gitu. Itu bisa. Jadi satu campaign bisa terdiri dari beberapa set iklan, ya, dan iklan gitu. Jadi satu campaign itu menaungin beberapanya. Nah, kalau campaign tadi ya, saya ulang lagi, campaign itu cuman buat tujuan kampanyenya aja. Ya, nah tujuan kampanyenya apa aja ya nanti saya jelasin gitu ya di pertemuan berikutnya. Kayak ada penjualan, ada buat traffic, ada buat conversation. Nah, tujuan kampanyenya itu apa? Jadi itu beda-beda gitu ya. Nah, kurang lebih begini tentang pengenalan iklan sosial media. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Sebelum saya ke bagian teori lagi nih. Sorry, ke klik buat di MS Team. Ada yang mau ditanya dulu? Jadi kurang lebih ini untuk di sosial media pengenalannya. Jadi bedain antara kampanye, set iklan, dan iklan. Gitu ya. Kalau di ads TikTok juga sama sih. Ya, di ads TikTok namanya kampanye.
grup iklan dan iklan gitu. Cuman beda istilahnya aja gitu. Tapi teman-teman harus bedakan antara itu gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Nanti kita belajar lebih jauh tentang cara settingannya ya. Oke, pusing ya? Nanti aku pelajari lagi. Yap, betul. Yap, it's okay. Kalau masih awal, it's okay pusing. Nanti kita bakal praktek bareng-bareng gitu ya. Nah, ini makanya kita kan ada 4 minggu ya. 4 minggu, 4 pertemuan buat bahas iklan, 4 pertemuan buat bahas copywriting gitu ya. 4 pertemuan buat diskusi di grupnya gitu ya. Terkait dengan tugas atau terkait dengan nonton video buat mandirinya tuh ada 4 pertemuan juga gitu ya di hari Rabunya. Oke, nah selanjutnya di teorinya ya. Nah, selanjutnya ada di mindset iklan teman-teman. Nah, ini mindset iklan. Yang pertama itu harus data driven. Ya, harus data driven. Maksudnya data driven gini teman-teman. Eh, ada kalanya gitu ya. Kita pemilik bisnis atau klien kita pemilik bisnis, mereka itu taunya gini. Iklan itu pasti untung. Iklan itu pasti untungnya sekian kali lipat gitu. Dia itu kalau iklan 1 juta, gue pasti dapat 2 juta kok bisanya. Kok kali ini gue dapat iklan 1 juta, malah dapetnya 1.200.000 doang, cuma untung 200.000. Ya, berarti lu nggak bener nih setting iklannya. Nah, itu harus dihindarin. Ya, mindset buat dari pebisnis maupun buat tim marketing itu harus dihindarin. Gitu ya, misalnya kayak pasti, kata-kata pasti itu harus dihindarin, teman-teman. Gitu ya. Dan khususnya buat teman-teman yang berpikiran iklan tuh pasti profit atau pertama kali iklan tuh langsung profit, itu harus dihindarin, teman-teman ya. Jujur pertama kali iklan saya nggak profit, teman-teman. Ya, banyak membokeh dan sebagainya. Tapi saya pertama gini, saya terima itu sebagai biaya pembelajaran. Yang kedua, saya terima itu sebagai kekalahan, gitu ya. Berarti saya belajarnya kurang, atau saya harus improve diri saya kalah gitu ya dengan ilmu yang sebelum ketahuin gitu ya. Karena dulu kan belajarnya sekarang sumber tuh banyak banget teman-teman ya. Ada e-booknya, ada YouTube ya. Tapi mungkin YouTube bedanya kurang lebih lengkap gitu ya. Nah, tapi sumbernya dulu dikit banget. Dulu sumbernya tuh cuman Kaskus aja gitu ya. Belum banyak orang yang ngonten, belum banyak orang yang bikin course gitu. Itu belum banyak banget. Tapi dulu sumbernya Kaskus aja. Dan jadi ya teman-teman tahu ya Kaskus itu gimana, random aja orang ngomong, ya saya coba terapin aja gitu. Jadi teman-teman pertama kali kan nggak langsung profit. Dan saran saya pertama kali kan kalau mau testing jangan coba pakai anggaran besar gitu. Pakai anggaran yang teman-teman itu ikhlas duit itu hilang gitu ya. Tapi jangan sampai ketika duit itu hilang, maksudnya tanda kutip nggak untung, ya jangan sampai teman-teman apa ya, jangan sampai teman-teman ngerasa ya duit harus balik nih gitu, atau teman-teman ngerasa kayak yaudah gue ikhlas tapi teman-teman gak ada improvement gitu. Nah itu yang salah gitu ya. Jadi harus ada improvement ya. Makanya tadi yang susah tuh sebenarnya cara baca datanya gitu. Nah sebenarnya banyak banget faktor dari iklan tuh untung atau enggak ya. Tapi paling penting gini ya, ini ada tulisannya landing page, produk, strategi iklan, A, B, C dan sebagainya. Tapi paling penting saya ingin tahu teman-teman, yang paling banyak itu adalah produknya pertama, yang kedua adalah bahan iklannya atau creative ads-nya. Dua itu yang paling banyak mempengaruhi gitu. Landing page juga mempengaruhi, tapi paling banyak itu. Nah, paling banyak itu teman-teman gitu ya. Nah, kenapa? Karena orang paling paling banyak bersentuhan itu dengan landing page-nya gitu ya. Nah, strategi iklan itu di luar lain ya. Misalkan teman-teman jual baju koko, berarti teman-teman harus jualnya di ya lebaran, puasa gitu ya. Nah, nah ini pentingnya buat kita sebagai digital marketing maupun pebisnis yang melaksanakan iklan, kita harus bisa baca data, kita harus cari kekurangannya, perbaikin dan testing gitu ya. Misalkan contohnya jumlah kliknya tinggi tapi checkout-nya rendah. Itu kan kita bisa tahu. Nah, biasanya kita butuh kayak apa tadi? Ya, kita butuh tips patch misalkan, atau kita butuh gimmick promo, atau misalkan kita butuh gimmick potongan harga A, B, C, dan sebagainya. Nah, itu yang bisa kita tingkatin. Nah, ini contoh kasusnya. Itu baru satu kasus gitu ya. Masih banyak kasus yang bisa kita dapetin. Nah, ini. Yang kedua adalah teman-teman harus berpikir menyeluruh.
Ya, jadi gampangnya berpikir menyeluruh. Jadi bisa jadi iklan ini nggak untung gara-gara ini. Bisa jadi iklan ini nggak untung gara-gara ini. Jadi jangan sampai kita menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain ya karena iklan itu nggak untung gitu. Bisa jadi gara-gara memang demand-nya atau pasarnya lagi kurang baik gitu. Itu banyak banget terjadi gitu ya. Nah, misalkan teman-teman jual barang yang emang nggak terlalu dibutuhin di Indonesia gitu. Kayak sauna kan nggak terlalu dibutuhin banget sebenarnya. Nah, itu kan agak sedikit susah gitu ya jualannya gitu. Tapi konsepnya kurang lebih teman-teman tahu ya. Atau teman-teman jual batu perhiasan yang sebenarnya orang-orang tuh lagi nggak butuh-butuh banget gitu ya. Contohnya misalkan di bulan 6, bulan 7, bulan 8 kalau penjualan agak sepi itu wajar. Biasanya orang habis uangnya tuh di pendidikan gitu ya, bayar sekolah anak, bayar baju anak dan sebagainya. Ya, biasanya kita yang bisnis gitu ya atau berusaha gitu ya, biasanya kita udah tahu 6, 7, 8. Kalau kita di bagian konsumer gitu ya kayak minuman, makanan gitu atau misalkan barang-barang barang-barang sekunder primer itu kita tahu 6 7 8 umumnya sepi gitu. Kecuali orang yang jualan baju sekolah mungkin untung mereka. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita harus lihat permasalahan itu menyeluruh gitu ya. Kita harus tahu juga gitu ya. Nah, biasanya kita sharing ke sama digital marketing atau ke sama pebisnis. Oke, nah yang terakhir ini paling penting nih. Jangan panik ya. Beriklan tuh jangan panik. Nah, biasanya panik ini justru dilakuin sama eh yang cowok-cowok biasanya, yang pria gitu ya. Karena biasanya psikologisnya kalau dalam baca jurnal mereka nggak siap kalah gitu. Jadi makanya saya bilang tadi kalau kita beriklan kita harus siap kalah, kita harus siap rugi gitu. Tapi jangan sampai ruginya misalkan, Mas saya langsung langsung setting 1 juta nih buat testing iklan jangan. Jadi coba aja 20.000 20.000 dulu, 50.000 dulu, nanti step by step baru dinaikin. Dan paling penting jangan punya kepikiran pengen langsung balik modal, pengen langsung kaya dan sebagainya enggak gitu. Saya dari 2017 itu step by step, step by step, step by step beriklan. Bahkan sekarang pun iklan pun ada juga iklan yang rugi, ada juga yang untung gitu. Tapi kan kita paling penting kita meminimalisir setidaknya jauh lebih banyak yang untungnya dibandingkan yang ruginya. Itu kan paling penting ya dalam beriklan. Jangan sampai 4 kali iklan semuanya rugi gitu ya. Setidaknya 2 untung atau setidaknya minimal bagus banget 3-nya untung. Syukur-syukur 4-4-nya untung gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu teman. Paling penting jangan panik dalam beriklan gitu. Nah, itu buat di mindset aja. Jadi ini buat nasihat aja. Oke, nah yang selanjutnya adalah funnel marketing. Nah, ini teman-teman, funnel marketing. Nah, funnel marketing itu apa sih? Oke, funnel marketing itu gampangnya step by step gimana produk kita terjual. Itu adalah funnel marketing, teman-teman. Funnel marketing adalah step by step gimana produk kita terjual. Oke, contohnya gini. Oke, ini tentukan target pasar. Oke deh. Saya langsung aja dari sini ya. Oke, step by step produk kita terjual. Oke, saya mau tanya dulu deh. Kita buat slide lagi ya. Kita buat slide lagi. Ya. Saya mau tanya ke teman-teman, kalau misalkan saya jualannya apa? Coba deh, kasih barang yang mahal misalkan. Apa nih? Kasih barang yang mahal dulu. Kira-kira jualannya apa nih? Kasih barang yang mahal banget gitu. Kira-kira apa? Ada yang punya saran nggak? Saya mau kasih contoh apa sih funnel marketing. Ini saya bagi dua deh. Saya bagi dua. Kira-kira apa? Rolex jam tangan. Boleh, Rolex jam tangan. Oke, misalkan ratusan juta. Atau gini deh, barangnya itu rumah, ya, jam tangan mewah, jam tangan mewah, jam tangan mewah, atau otomotif. Oke, selanjutnya, barang yang murah banget, yang sering teman-teman jajan di online, kira-kira apa? Barang yang murah banget, sorry, sorry, sorry. Barang yang murah banget, terus teman-teman ini di pulpen, hijab, boleh. Oke, pulpen, 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 hijab, hijab, terus basreng deh ya, basreng, snack,
ya parfum face, contoh parfum 30.000 gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, stepnya orang lihat iklan kita, ini orang lihat iklan kita, video atau foto, terus diklik, diklik, diklik. Oke, pertanyaan saya diarahinnya ke WhatsApp atau ke website kayak e-commerce gitu ya, ke website atau ke WhatsApp, kira-kira diarahinnya kemana? Teman-teman pengen beli rumah jam tangan otomotif, kebayang nggak kira-kira kalau teman-teman beli itu, kira-kira diarahinnya kemana? Apakah ke customer service WhatsApp ataukah ke marketplace? Coba teman-teman bayangin, teman-teman mau beli motor, teman-teman bayangin teman-teman mau beli mobil. Apakah teman-teman belinya di marketplace atau teman-teman menghubungi via WhatsApp ke marketingnya dulu? Kira-kira apa? Rumah juga, jam tangan mewah juga. Kira-kira kemana, teman-teman? Betul, ke WA. Gitu ya. Nah, lanjut lagi. Terus teman-teman, kita ke barang ini nih, barang yang murah. Ini kita iklan, diklik. Saya mau tanya ke teman-teman. Kira-kira teman-teman pas beli basreng, pas beli hijab 16 ribuan, pas beli pulpen 5 ribuan, snack, dan sebagainya parfum 30 ribuan, diarahinnya ke keranjang kuning, ke e-commerce-nya, ke Tokopedia, Shopee-nya, atau teman-teman diarahinnya ke WA customer service. Coba ingat-ingat dulu pas beli diarahinnya kemana? Iklan itu. Kira-kira kemana? Ke website atau e-commerce? Iya, web atau e-commerce, teman-teman. E-commerce. Nah, ini namanya funnel marketing, teman-teman. Ya, kenapa digital marketing harus tahu? Karena tadi saya udah tunjukkan di kampanye iklan, kita harus milih. Ya, sorry, di set iklan. Ya, di set iklan atau di grup iklan, kalau di TikTok kita harus milih mau diarahkan kemana? Ke keranjang kuning, ke WA, atau ke website, atau ke apa ya? Ya, WA atau website gitu ya. WA, website atau e-commerce gitu ya. Kita mau diarahkan kemana? Karena kita harus setting itu, teman-teman. Kalau digital marketing, contoh, kalau pulpen diarahkan ke WA customer service, kira-kira teman-teman bisnis pulpen 5 ribuan diarahkan ke WA customer service. Coba tebak, apa yang terjadi? Teman-teman customer service-nya 5 ribuan barangnya. Kira-kira apa yang terjadi? Jualnya online. Oke. Ada yang bisa bayangin ya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Misalnya teman-teman beriklan, pulpen, harganya murah, gitu ya, di bawah 500.000 gitu ya, itu teman-teman arahnya ini ke WA. Kira-kira teman-teman sebagai customer service-nya yang juga sekaligus iklannya, kira-kira kebayang nggak? Kebayang nggak kira-kira? Kira-kira apa yang terjadi dengan customer service-nya? Gimana? Kebayang mas? Banyak banget ya mas. Nah itu kan kuncinya mas Kemal. Customer service-nya bakal kewalahan. Karena ini ngincer quantity. Ya, karena ini ngincer quantity. Pulpen itu ngincer quantity. Buat dapat 1 juta, ya, contoh untungnya 1.000 satu pulpen. Buat dapat 1 juta, berarti kita butuh 1.000 pembelian. Bayangkan, 1.000 pembelian itu kalau dilayani oleh customer service, itu nggak bakal bisa. Bukan nggak bakal bisa, bakal susah, teman-teman. Ya, di chat satu-satu, di data resinya, di data nomornya, susah. Kenapa nggak pakai e-commerce? Jadi, itu teman-teman. Jadi, gitu ya. Nah, sedangkan kalau rumah, jam tangan otomotif, kenapa diarahinnya ke WA? Karena barangnya mahal. Barangnya mahal, barangnya perlu dikirim, barangnya perlu diproses. Kalau rumah pasti perlu diproses pajaknya, perlu diproses sertifikatnya, surat-suratnya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Otomotif juga sama, jam tangan mewah juga sama. Dan perlu diyakinkan customer-nya. Ya, jarang orang beli rumah, yuk beli, dah saya beli segini ya. Jarang. Biasanya apa? Survei dulu, nanya dulu. Ya, dia klik hari ini, dia telepon hari ini, belum tentu dia beli nih. Jarang.
Ya, biasanya belinya seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, bahkan 10 tahun lagi. Ya, otomotif juga sama, jam tangan mewah juga sama. Nah, makanya diarahkan ke WA. Kenapa? Karena butuh diyakinkan. Yang kedua, karena ada prosesnya buat mendapatkan produknya gitu. Yang ketiga, misalkan ada yang namanya customize produk. Contoh gini, Mbak, saya pengen beli motor, tapi yang warnanya gini, ada nggak ya? Kalau boleh, saya juga sekalian deh dipasangin fitur ini. Ya, contoh kalau misalkan mobil, misalkan dipasangin fitur Android audionya, misalkan dipasangin talang air, misalkan dipasangin kaca film gitu. Nah, itu ada customization. Mas, saya beli rumah, Em, tapi saya cari yang hook nih. Boleh nggak? Saya di sekalian juga bikin kanopi buat gini nih. Ya, berapa kira-kira harga tambahannya? Itu kan ada customize-nya. Ya, customize dari suatu produk itu, teman-teman. Tapi kan kalau pulpen ya udah beli pulpen aja. Beli hijab aja. Warna merah, warna kuning, nggak ada customize. Dan kita nggak perlu diyakinin. Ya, buat beli hijab kita nggak perlu diyakinin. Kecuali kita tanya, itu kan sebenarnya berapa sih yang tanya dari 1.000 orang yang beli hijab langsung, berapa sih yang tanya gitu ya, kan nggak semua yang nanya adminnya kan gitu ya, jadi kurang lebih gitu teman-teman. Jadi itu teman-teman, jadi ada dua nih funnel marketing. Biasanya saya bedain antara produknya mahal atau jasa atau customize, saya saranin ke WA. Tapi kalau produknya murah dan nggak ada nggak ya murah murah bukan jasa dan customize, saya arahkan langsung ke pembelian, teman-teman. Jadi saya bedain funnel marketingnya jadi gini. Kalau yang mahal, nah ini saya langsung ke intinya sebelum saya nanti jelasin di PDF-nya. Kalau yang mahal, ya itu langsung aja diarahkan ke WA, diarahkan langsung ke WA gitu. Tapi kalau misalkan produknya murah, ya biasanya saya mahal murah itu batasannya 500.000 ya, ya 500.000 ke atas lah, 500.000 ke atas menurut saya udah mahal produk gitu ya. Nah, jadi itu diarahnya ke WA. Tapi kalau misalkan produk, ya kalau misalkan murah, ini langsung diarahkan ke pembelian gitu. Nah, kurang lebih ringkasan singkat dari PDF-nya gini gitu. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Nanti saya jelasin detail PDF-nya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu buat teman-teman? Cukup, cukup ya. Oke, baik. Saya jelasin dulu di PDF-nya. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa baca PDF-nya. Cuman tadi ringkasannya itu ya. Nah, ini langkah-langkah buat funnel marketing. Ya, tadi funnel marketingnya tadi ya, garis-garis itu funnel, teman-teman ya, penghubungnya gitu ya. Nah, pertama tingkatin awareness-nya, yang kedua tentuin target pasar, yang ketiga tentuin call to action, ntar saya jelasin apa sih TA gitu ya. Yang keempat adalah membuat langkah-langkah sampai call to action ya. Tadi CTA itu call to action. Yang kelima tentuin tools yang tepat, alatnya. Yang keenam tentuin target yang ingin dicapai gitu ya. Ini sebenarnya yang enam nggak usah dibingungin banget gitu ya, terus saya jelasin. Nah, yang pertama dulu nih teman-teman, tingkatin awareness. Kita harus tahu ya, kita harus bisa tentuin copywritingnya gitu ya. Ya, apa yang pengen kita jual, target pasarnya siapa, emak-emak, bapak-bapak, itu beda dengan orang anak remaja bahasanya gitu ya, beda dengan yang orang tua, beda yang udah senior bahasanya ya. Ya, customer biasa gitu ya. Beda halnya dengan target pasarnya. Kalau target pasarnya manajer, target pasarnya pemilik bisnis, orang kalangan atas gitu ya, atau orang yang punya usaha ya, atau orang yang punya modal, itu beda teman-teman ya. Nah, itu beda banget teman-teman. Cara ngiklan ini beda. Dan kenapa mereka harus beli itu penting banget. Nah, yang ketiga, apa manfaat membeli produk kita? Nah, ini tingkatin awareness. Makanya saya bilang kita harus juga belajar copywriting gitu. Makanya kita 4 kali belajar copywriting. Sebenarnya agak agak kurang buat pertemuan, tapi kita 4 kali belajar copywriting ya karena ini. Ya, karena tingkatin awareness itu penting. Tingkatin, orang tuh harus tahu kita jualan ini, dan orang tuh harus tahu kalau kita bisa bantu dia, itu penting gitu. Jadi ini yang pertama gitu ya. Makanya saya tempatin yang pertama. Yang kedua nih target pasarnya. Ya, usia, pendapatan, profesi dan wilayah, ya, dia bakal menentukan harganya. Contoh, saya punya kasus unik klien, bidangnya mirip, satu jual di tempat A, ya saya sebut aja di Gading Serpong, ya dia jual dengan harga 250.000, laku.
Ya, padahal mahal menurut saya, gitu ya. Laku. Kenapa? Karena mayoritas di sana ya sudah mampu, gitu ya. Pendapatannya cocok. Ya, harga 200.000, 250.000 bagi mereka murah, tapi bagi saya mahal, gitu ya. Karena saya nggak tinggal di wilayah itu, teman-teman, gitu ya. Tapi yang satunya lagi, ya bidangnya sama gitu ya, sama-sama hiburan gitu, tapi beda di harganya. Dia jual dengan harga 150.000 gitu ya, tempat me time-nya 150.000. Ya, tapi justru jauh lebih laris 250.000. Kenapa? Karena dia jualnya dekat dengan apa? Ya, pemukiman, dekat dengan sekolahan, dekat dengan universitas, di mana yang jajannya itu so-so atau biasa-biasa aja gitu ya. Maksudnya mahasiswa kan ngirit gitu ya. Siswa juga jajannya berapa sih? 150.000 mahal. Ya buat tempat have fun, buat tempat me time gitu bareng teman-teman itu mahal gitu ya. Nah, jadi kurang lebih itu teman-teman. Jadi wilayah itu juga nentuin harga yang bisa ditawarin gitu ya. Usia, pendapatan, dan profesi juga. Jual ke dokter ya, jual ke dokter, jual alat kesehatan ke dokter beda ya. Harganya kalau kita jual langsung ke rumah sakit gitu. Beda harganya kalau kita jual langsung ke instansi ini. Ya, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus tahu target pasar kita siapa gitu. Nah, baru kita bisa tentuin harganya gitu. Nah, yang ketiga teman-teman ini CTA-nya, call to action. Call to action tuh teman-teman kalau teman-teman pernah lihat iklan, yuk klik di website ini, yuk kunjungi ini, yuk hubungi ini. Nah, itu teman-teman nantinya teman-teman itu nantinya apa ya? Itu nantinya teman-teman bakalan apa ya, teman-teman itu bakal mengarahkan orang kemana, itu call to action namanya. Jadi itu sesuai dengan iklannya gitu ya, itu call to action. Nah terus ya ini prosesnya murah, produknya mahal tadi ya, kita mau arahkan itu ke WA atau arahkan ke web, ini tuh call to action nih yang tahap akhir ya. Call to action, ajakannya ke WA atau ajakannya ke website atau ke e-commerce atau ke keranjang kuning gitu, itu adalah call to action. Nah tadi prosesnya produk murah, produk mahal, saya bagikan dua jadi gitu. Kalau produknya murah itu jauh lebih sederhana, langsung aja fokus ke copywritingnya, kayak langsung jualan aja deh gitu, nggak usah pakai soft selling banget gitu ya, saran saya gitu ya. Tapi nggak masalah kalau teman-teman sukanya soft selling, nggak masalah, tapi saya saranin hard selling aja langsung kalau produk murah. Contoh teman-teman jualan basreng yang murah 5.000-an 10.000-an, saran saya nggak usah pakai hard selling gitu, langsung sorry, jangan usah pakai soft selling atau storytelling gitu ya, langsung pakai hard selling aja, itu jauh lebih efektif teman-teman kalau produknya murah gitu ya. Nah, langsung diarahkan ke pembelian atau pembayaran. Nah, jadi ini perlu yakin konsumen. Yakin konsumennya dengan apa? Dengan deskripsi produk yang jelas. Ya, contoh pedas balado gitu. Basrengnya enak, gurih gitu. Ada rasa daun bawangnya, ada rasa daun cabenya, ada rasa ininya A, B, C, dan sebagainya. Itu dijelasin di deskripsi produknya gitu. Kalau produk murah, biasanya deskripsi produknya detail banget gitu ya. Nah, kalau produk mahal, proses marketingnya panjang. Tadi saya bilang, orang klik iklan hari ini, belum tentu dia beli hari ini. Pengalaman saya, pengalaman klien saya seperti itu. Ya, jarang beli hari ini, klik hari ini, beli hari ini. Jarang, gitu. Ada, tapi jarang. Gitu ya. Ya, sekian persen dari 100% yang ada. Gitu ya. Nah, bisa sertakan bonus item pada pembeliannya harus, ya, kalau teman-teman lihat, orang-orang jual rumah sekarang udah bilang, gratis sertifikat AJB, udah termasuk biaya notaris, udah termasuk biaya A, B, C, dan sebagainya. Kalau teman-teman beli otomotif, udah termasuk ongkir sejabodetabek, ya, udah termasuk ini, gitu ya. Kalau beli beli laptop, udah gratis keyboard, udah gratis mouse, udah gratis garansi 1 tahun plus mouse, itu udah gratis headset, nah, macam-macam, ya, macam-macam. Biasanya ada sertakan bonus item. Biasanya barang mahal tuh ada bonus itemnya, gitu ya. Nah, terus dan lebih tepat diarahkan ke CS. Lebih tepat diarahkan ke CS. Kalau barang-barang yang mahal, lebih tepat diarahkannya ke CS sebenarnya gitu ya. Lebih tepat diarahkan ke CS gitu ya. Mungkin pengecualiannya tentang tentang smartphone gitu ya. Kalau smartphone is okay lah. Masih diarahkan ke e-commerce atau pembelian gitu ya. Tapi kalau misalkan barang lain kayak kasur, kayak lemari mahal gitu. Nah, itu lebih tepat diarahkannya ke CS karena kita perlu yakinin konsumen. Itu produk mahal dan produk murah. Oke. Ya, tadi udah saya jelaskan ya, ini tadi ini contohnya call to action-nya. Kita harus buat langkah-langkahnya. Harus ngapain aja nih orang tuh kalau kalau bisa ngeklik.
Nah, tentuin tools yang tepatnya. Tadi, misalkan orang klik iklan. Iklan ini bentuknya mau poster atau video. Oke, tiap produk, tiap industri beda-beda. Ada produk yang butuh video, ada produk yang foto aja udah cukup, ada produk yang butuh foto dan butuh video, ada produk yang foto aja udah cukup, justru kalau video jelek ada gitu. Nah, itu beda-beda. Nah, gimana caranya kita tahu teman-teman ya dengan pengalaman gitu ya. Semakin kita latihan gitu, kita bakal tahu, kayak produk ini kalau gue lihat nggak cocok deh pakai foto, kayaknya nggak cocok pakai video, kayaknya harus foto dan video deh, kayaknya harus ini. Nanti teman-teman bakal tahu sendiri kok. Ya, ketika teman-teman udah mencoba, teman-teman bakal tahu sendiri gitu. Karena Mas coba dong kasih tahu detailnya. Kalau detail banget nggak bisa kan banyak banget produk ya. Bayangin ada berapa juta produk di Indonesia. Nah, itu teman-teman bisa kalau teman-teman biasa setting iklan, teman-teman tahu, oh kayaknya nih iklannya pakainya foto deh, kayaknya pakai video deh gitu. Nah, kurang lebih gitu ya. Nah, yang kedua adalah nih baca informasi produk di mana? Bisa di Google Docs, produknya ditempatinnya di PDF, bisa di website atau di e-commerce-nya gitu ya. Kalau misalkan hubungi admin WhatsApp, berarti kita butuhnya nomor WA-nya, butuh HP-nya gitu ya, baru cas WordPress. Misalkan ini tadi nih, jasa pembuatan website kan produknya mahal. Misalkan iklannya, poster iklan atau video, orang ngeklik ke website kita, nanti orang klik admin WA, baru ke CS-nya. CS baru broadcast. Nah, itu step by step-nya. Agak sedikit panjang. Tapi kalau misalkan di produk murah, ini nggak perlu nih dicoret ini, langsung di sini broadcast gitu. Ya, atau di sini bahkan nih seret dipotong aja, langsung baca informasi produk dan broadcast. Udah. Cuman satu garis doang nih. Ini kalau buat tools yang tepatnya gitu. Jadi kita harus tentuin tools yang tepat ya. Ya, alat-alatnya. Nah ini sebenarnya nggak perlu banget. Gampangnya ini kita nentuin biayanya. Gitu aja. Misalkan biaya buat dapat satu customer, biaya buat dapat satu klien itu berapa sih? Contohnya gini, teman-teman. Teman-teman iklan 150.000. Ini agak sedikit pusing. 150.000. Terus teman-teman dapatnya 100 customer. Ya, berarti kira-kira biaya satu customer-nya berapa? Teman-teman iklannya 150.000, teman-teman dapat 100 customer, berarti biaya buat satu customer-nya berapa? Ada yang tahu? Ada yang mau coba jawab? Jadi kita punya, betul, 1.500 ya. Jadi kan tinggal 150.000 dibagi 100. Gitu. Jadi itu biaya buat dapetin satu customer ya teman-teman. Cost per purchase ya. Gitu. Itu simpelnya gitu. Nah, contohnya teman-teman saya kasih ilustrasi sedikit deh. Oke, kayak harus tambah ini ya. Saya kasih ilustrasi sedikit. Ini biasanya buat pebisnis atau buat teman-teman yang sebenarnya kalau kita digital marketing kita nggak perlu banget mikir ini yang cuman di run doang gitu ya. Kecuali kita bisnis sendiri atau kantor terus minta bantuan kita sebagai digital marketingnya kita harus hitung juga HPP-nya gitu ya. Atau harga per produk misalkan produknya, produknya ini produk ini modalnya modalnya misalkan 6.500 ya. Terus kita jualnya 8.000. Ini kan sebenarnya di dalam pikiran kita nih kita untungnya 1.500. Di dalam pikiran kita kan segitu ya. Ya, ini kita kita apa ya? Kita nggak usah anggap biaya admin, biaya packing, biaya lain ya. Kita nggak usah anggap itu dulu ya. Kita nggak usah perhitungan itu dulu. Contoh kita perhitungkan tadi. Kita iklan 150.000. Ternyata customernya dapatnya 100. Berarti buat dapetin ya cost per purchase-nya atau per pembeliannya itu kita 1.500.
Ya, biaya untuk dapetin satu customer itu 1.500 dari 1.150.000 dikurangin, oke sorry, ini 100 ya, dikurangin 100. Ya, jadi dari situ kita ketemunya 1.500. Nah, kira-kira kalau kayak gini, untung nggak kita beriklan? Kita dapat 100 customer nih. Ya, padahal kita kita udah markup harganya jadi 1.500. Kira-kira untung nggak? Kita tahu ternyata biaya untuk dapat satu customer segini. Kira-kira untung nggak? Ada yang bisa jawab? Kira-kira untung buat bisnis atau usahanya? Kira-kira untung nggak? Jadi modal 6.500, jualnya 8.000, kan ada selisihnya 1.500. Tapi ternyata ketika kita coba iklan, ya kita tahu nih, kita dapat 100 customer. Berarti kan biaya per customernya 1.500. Kira-kira kita untung nggak? Ada yang mau coba jawab? Mas Kemal mungkin, atau Mbak Mona, atau teman-teman yang lain. Kira-kira kita untung nggak kalau hitungannya kayak gini? Kira-kira untung nggak? Nggak, betul. Kenapa? Kan modalnya aja udah 6.500 nih. Ya, ditambah ketika kita coba iklan, kita iklan nih. Ya, muncul lagi lah tuh. Ya, muncul lagi ya 1.500. Jadi kan sebenarnya modal kita 8.000. Kalau kita jualnya 8.000, ya kita rugi, teman-teman. Ini yang harus penting nih buat teman-teman khususnya yang mau berbisnis online di e-commerce, dilihat dulu berapa admin Shopee, berapa admin Tokopedia, berapa admin TikTok, berapa admin kalau pasang diskon ongkir, berapa admin kalau pasang flash sale. Nah, itu teman-teman harus tahu dan teman-teman harus tahu untungnya berapa per pieces-nya gitu. Apakah iklannya nutup atau enggak gitu ya. Tapi biasanya kalau di Shopee itu jauh lebih murah dibandingkan sosial media iklannya. Betul rugi. Kalau di Shopee biasanya jauh lebih murah. Biaya per biaya per purchase-nya jauh lebih murah gitu ya. Biasanya karena dia pakai SEO. Oke, sampai sini kalau ada yang mau tanyakan, mau tanyakan. Mungkin dari Nadira boleh buat absensinya dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Hari ini kita bahasnya padat banget, teman-teman. Jadi nanti teman-teman boleh di ini ya, boleh di review. Tadi sebenarnya mau ada gamenya, teman-teman. Tapi kayak waktunya nggak sempat buat kuisnya. Kak, kalau kalau ada koin Shopee itu gimana ya? Kan di Shopee banyak promo potongannya. Em, nah itu sebenarnya buat e-commerce management buat Kamona kalau di tim itu saya jauh jauh lebih kurang pengalamannya di e-commerce management gitu ya. Itu ada tim lain. Tapi nanti coba saya tanyakan ya. Tapi setahu saya dari sellernya itu harus ikut event apa gitu. Event-event garis ongkir juga sama ya, gitu ya. Kalau di TikTok yang saya tahu tuh TikTok. Karena saya kan juga setting iklan di TikTok, jadi klien tuh tahu cerita gitu ya. Kalau di TikTok itu gratis ongkir itu kalau nggak salah maksimal maksimal 0,6% belasan negatif. Nah, itu baru bisa tuh klaim gratis ongkir. Jadi tiap platform itu beda-beda, Mbak Mona. Tapi jujur kalau Shopee, saya bakal jawab nggak tahu. Saya kurang di e-commerce management di Shopee-nya, Tokopedia. Tapi kalau di TikTok, saya sedikit tahu tentang cara garis ongkirnya dan sebagainya, gitu ya. Gitu. Tapi kalau di Shopee, jujur saya nggak tahu. Gitu. Kadang yang megang bukan saya. Kalau ada klien Shopee, kalau e-commerce management itu saya nggak megang, gitu ya. Saya cuma megang di bagian iklannya aja, gitu. Atau di bagian planning buat foto produknya, buat videonya itu saya masih megang, gitu ya. Sisanya tim yang pegang gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu lagi, teman-teman yang lain? Kalau dari saran saya, kalau dari saran saya, kalau ingin sharing gitu, teman-teman coba deh gabung ke grup FB, tunggu ya, Shopee kayaknya ada deh.
Tapi banyak yang nawarin kelas, kayaknya nggak perlu ya. Banyak yang nawarin kelas yuk privat Shopee Ads gitu. Sebenarnya nggak perlu pakai kelas kok, teman-teman. Ya, kalau Shopee gitu. eh Rekomendasi barang Shopee. Oke. Nah, Mas Tirpes tadi apakah sama Linkpage kayak Link, Trebelio? Beda, Mas Harnanto. Jauh lebih banyak kontennya. Jauh lebih banyak kontennya. Ini saya lagi nyari nyari grup untuk Shopee. Tunggu ya. Kayak udah dibubarin ya. Saya nggak tahu nih ke grup saya. Kalau teman-teman yang mau jualan jualan di Shopee, saran saya gabung ke grup di Facebook ya. Itu banyak yang jual kok. Banyak yang jual, banyak yang berbagi, sorry. Nah, coba deh gabungnya grup FB Jago Jualan di Shopee. Ini, gabung di grup Facebook itu. Buat Mamuna. Itu banyak banget ilmu. Tapi kalau ada yang jual ini, jual itu kayak di skip aja gitu. Ya namanya grup biasa ada yang nyusup gitu sih. Ya kalau di Facebook kayak gitu. Tapi gabung grup itu aja tuh banyak yang sharing kok. Sharing cara settingnya, sharing cara ininya gitu. Ya, oke. Pun kadang saya juga sharing di grupnya sih. Cuman nggak sering-sering banget gitu. Oke, lanjut lagi Mas Dispet. Nggak beda Mas Hanato. Jadi kalau oke dari Mbak Nadira mungkin bisa absensi atau ada kendala di absensinya? Kayaknya absensi dikirim di grup ya. Oke, nah jadi kalau kalau misalkan di itu sebenarnya link bio. Tunggu saya kasih perbedaannya dulu. Jadi gini, Mas Haranto, kalau yang Treatspad itu kurang lebih gini. Ini Treatspad. Nah, ini Treatspad. Kontennya jauh lebih banyak. Kontennya jauh lebih banyak nih. Kontennya jauh lebih banyak. Ya, kontennya jauh lebih banyak. Tapi dia cuman buat satu produk. Saya ulang lagi, dia cuman buat satu produk. Ya, misalkan saya jual pembersih kaca, dia cuma buat satu pembersih kaca. Karena benar-benar fungsinya cuma buat iklan, bukan buat website ya. Contoh Mas, saya jualan alat rumah tangga, nggak bisa semuanya ada di sini, cuma satu cocoknya, gitu ya. Karena dia cuma buat jelasin kita jualan produk apa sih. Kalau website itu banyak fiturnya, ya kita 100 produk masukin pun bisa. Tapi kalau ini ya cuma buat satu produk. Dan ini jauh lebih murah biaya pembuatannya, gitu ya. Jauh lebih murah, jauh lebih simpel. Ya, karena dia cuma buat satu produk, gitu ya. Pun kalau teman-teman mau minta dibantu saya juga bisa nanti dibantu tim. Tapi itu fungsinya. Biasanya cuma benar-benar cuma buat iklan, gitu. Dan kita bisa pasang kayak gini nih. Ya, sebenarnya ini gimmick aja ya. Sebenarnya ini gimmick aja, gitu. Nah, lanjutnya ke sini. Nah, kalau ini link bio. Nah, link bio ini adalah lihat tadi Destiped, link.id, ya Linktree, ini link bio. Dia bisa masuk beberapa produk. Tuh, bisa masuk beberapa produk. Tapi contoh, teman-teman pengen daftar Excel password, ya. Teman-teman no clue. Teman-teman nggak tahu produk Excel Word ini gimana, belajarnya gimana dan sebagainya. Gimana biar taunya ya diklik dulu. Berapa harganya dia diklik dulu. Tapi kalau di sini dia kalau dijelasin nih satu produk tuh penjelasannya bakal panjang. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Buat Mbak Mona, kita masih belum belum ada sih, gitu ya. Masih belum ada pembelajaran gitu. Cuma nanti kalau kalau yang bikin kayak gininya mau, jadi kita emang ada tim developernya kalau misalkan mau, nanti kita coba kasih pertemuan tambahannya gitu ya.
Cuma kita masih belum ada ya kalau di kitanya. Masih seputar bahas instant pets sih. Kalau instant pets diajarin. Instant pets yang di TikToknya ya diajarin. Karena kan kalau ini kan udah masuk ke web developer ya. Udah masuk ke web developing gitu. Tapi kalau misalkan yang instant pets itu diajarin. Nah, instant pets itu kurang lebih kayak gini teman-teman. Tunggu, saya buka WhatsApp dulu. Sorry deh. Ya, saya buka WhatsApp deh. Saya buka WhatsApp dulu, tunggu sebentar. Nah, ini saya download. Saya download. Saya download. Nah, ada tiga nih. Ada tiga gambaran, teman-teman. Yang udah saya download. Nah, jadi instant patch ya. Kalau instant patch masih diajarin gitu. Karena sebenarnya gini, Mas, kenapa sih instant patch TikTok diajarin tapi yang Touchpad enggak? Touchpad itu kadang udah web development. Jadi kita bikinnya bukan dari fitur Facebook Ads gitu. Jadi kita makanya nggak ngajarin gitu ya. Tapi kalau misalkan di eh, TikTok Ads kita ajarin karena itu fiturnya dari TikTok. Bedanya fiturnya aja sih dari mana gitu. Kalau fitur dari kalau fitur FB ada kita ajarin gitu. Kalau kita tahu pasti kita ajarin gitu. Tapi karena fitur yang ada di FB cuma ada di TikTok ya kita ajarin di TikTok. Nah, contoh misalkan kita klik iklan ini, nanti dia bakal muncul ini. Nih lihat ya. Dia bakal munculnya kayak gini. Sorry, kok nggak bisa kiri kanan? Nah, dia bakal munculnya kayak gini. Ini namanya instant page. Mirip kan bentukannya kayak gini nih. Bentukannya kan mirip kayak gini ya. Ya, bentukannya kan mirip kayak gini. Ya, tuh. Mirip ya. Cuman bedanya ini jauh lebih banyak gitu ya. Karena yang namanya juga developing ya. Developing developing page gitu. Jadi jauh lebih banyak gitu ya. Tapi kurang lebih bentukannya mirip kan? Mirip kan? Ya, gini tuh. Nah, ini instant page nih. Nah, baru ketika kita klik daftar, baru diarahin ke website. Ini website, ini adalah instant page. Gitu. Fungsinya buat iklan doang, teman-teman. Gitu. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Ini instant page. Ya, ini namanya instant page. Gitu. Dan ini bakal ngebantu banget buat periklanan. Buat periklanan, ini ngebantu banget, teman-teman. Ini jauh ngebantu banget periklanan. Ya. Karena kalau kita langsung klik, misalkan kita langsung klik nih, langsung klik dari yang tadi ke sini nih. Sorry, sorry. Nah, kita klik nih. Ya, kita klik terus langsung diarahkan ke yang tadi. Ini gimana ya? Agak sedikit susah nih diklik-kliknya. Nah, langsung diarahkan ke sini. Kurang menarik, kurang menarik gitu. Nggak ada penjelasan produknya, nggak ada penjelasan apa-apanya. Jadi, literally kayak gini aja gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi lebih baik sih kayak gini, teman-teman. Gitu. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Itu instant patch ya. Kalau instant patch kita ajarin kok. Kita ajarin pembuatannya gitu. Baik dengan video gitu ya, pun dengan langsungnya. Tapi kalau dengan langsung TikTok Ads-nya, tapi instant patch-nya dengan videonya gitu. Nanti dikasih sama digital marketing kami gitu ya, instant patch-nya. Itu yang paling sering teman-teman. Ya. Kita klien pun pakai itu ya, buat parfum, buat apa gitu. Tapi kalau ini third patch gitu. Ya, ada kalanya kita butuhnya instant patch, ada kalanya kita butuh third patch. Tadi kalau FB butuhnya third patch, kalau TikTok kita bisa pakainya instant patch kayak tadi ini. Instant patch kayak tadi. Instant patch itu kenapa disebutnya instant patch? Karena kalau teman-teman cari di internet nggak ada nih. Patch ini nggak ada di internet. Ya, patch ini cuma ada ketika teman-teman klik iklan tersebut. Udah gitu aja. Kenapa disebutnya instant patch tuh kayak gitu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman yang lain? Fungsinya sih sama-sama buat meyakinkan konsumen gitu. Jadi gampangnya teman-teman bisa dapat 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 forecast lebih panjang gitu. Oke.
Kayak ada yang mau tanyakan lagi? Oke, baik, karena udah, saya stop share dulu teman-teman. Kita udah 2021, ini ke 0851 585 0851 5852 4451. Ini kalau mau bertanya, di follow up aja kalau misalkan agak slow respon gitu ya, karena kita tim admin juga kadang balas banyak dan sebagainya. Jangan lupa isi presensinya. Saya akhirin pertemuan hari ini. Ya, besok kita bahas di grup ya tentang materinya dan PDF yang saya kirim gitu ya. Maksudnya video tambahan. Saya akhirin buat pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di hari ini. Saya izin live ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. Maaf sudah kemalaman. Oke, terima kasih buat Nadira. Ya, terima kasih buat Kak Sela, teman-teman, Mas Eko, Mas Mona, Mbak Mona, Mas Kemal. Saya izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.